Bang, gue nanya sama lu. Kebanyakan orang-orang yang yang nanya tuh gini. Lu gimana sih caranya bisa kenal sama si A, B, C, D? Di sisi lain mereka pengen Hmm. gitu loh. Nah, gue mau nanya nih sama orang Gua. sepenting Mr. Wayne. Gue ya. Nggak, belum belum ke situ. Oh. Gue mau nanya, Wayne mau nggak ketika misalnya ada anak muda yang biasa aja, pengen temenan sama Wayne, ngajak ngopi, cuman sekedar pengen sharing. Mau. Kira-kira lu mau meluangkan waktu nggak? Mau. Berarti kan pola pikir orang yang sudah dewasa, yang sudah berilmu, itu adalah orang-orang yang memang mereka mau berbaur kan sebenarnya. Iya, Mestinya mereka tidak membatasi diri kan. Mau karena gini loh bro, kita melihat kehidupan, nggak usah kehidupan bernegara lah, kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lu lihat ada yang nggak benar kan, lu kayak merasa miris. Lu lihat ada yang perlu ditolong, lu rasa miris. Apalagi kalau lu bisa, mampu. Ya, atau apapun yang lu mau ngasih nilai kehidupan lu yang bisa saling sharing. Sekedar ngobrol, say hi, duduk, mungkin dia ada masalah, mungkin dia pengen ngobrol apapun itu. Kan lu nggak tahu dia akan menjadi suatu saat menjadi siapapun itulah ya. Yang penting lu harus tanam benih baik gitu. Gua nggak pernah, contohnya ya, siapapun randomly mau ngajak gue ketemuan untuk, bang ketemuan dong bisa nggak gue, karena gue lebih kayak lu senang untuk transferkan ilmu, sama gue juga pengen ngobrol, ngelihat nih ini masyarakat kita, individu generasi Z, Y, X dan sebagainya, nah apa tujuan hidup sih? Oh kayak gini, oh ternyata orang Indonesia semakin banyak yang semakin cuek. Oh oke. Jadi lu juga akan bisa survei langsung ke mereka dengan ajak mereka ngopi gitu. Ini anak-anak, oh ternyata anak-anak ini struggling mau buka usaha, tapi nggak tahu caranya. Iya. Kan ketahuan, oh ternyata semangat hidup orang Indonesia itu di kaum menengah ke bawah tuh tinggi gitu loh untuk membuat sesuatu gitu. Cuman nggak ada yang ngebimbing. Nggak ada yang memfasilitasi, nggak ada yang membimbing. Makanya kayak Rumah Siap Kerja dan komunitas-komunitas lain yang ngasih hal positif itu harus diapresiasi. Iya, makanya berarti kan bisa dibilang sama teman-teman kita di luar sana atau adik-adik yang barangkali pengen punya teman orang-orang yang di atas, harusnya sih sebenarnya disuarain aja, misalnya kayak sekedar DM Instagram gitu-gitu kan, secara sopan. Kuncinya adalah lu harus tahu, harus approach dan jangan malu-malu. Nah, kalau iya, lu mau membutuhkan gini, gue kasih contoh nih bro, gue kasih contoh real life. One week ago gue pengen ngundang Bang Mardigo. Oh, Gue random, gue email, ada tuh gue email, gue kirim ke satu anak. Udah Gue email, tapi dia belum dibalas karena dia punya email flooded. Jadi kayaknya ribuan orang email tiap hari ke dia, mungkin mau collapse dan segala macam. Sampai Gmail kirim balasan automated. Limit untuk si resipien ini terima email melebihi batas. wow. Itu banyak Gue banget. penasaran. Tapi for me, buat teman-teman juga yang pada mau untuk apa namanya saling sharing ilmu lah ya, ilmu. Gue random, gue di YouTube-nya dia, gue komen, admin tolong cek email, saya ada kirim email penting buat Pak Mardigo, Pak Wowi. Di email gue jabarkan siapa gue anak muda yang bukan siapa-siapa, mungkin hanya satu orang penduduk di antara sekitar sejuta, tapi gue mengikuti pola pikir Bang Mardigo selama kurang lebih 6 bulan. Gue adalah ini, gue pernah begini, gue pernah kerja di perusahaan Jepang dengan para kelompok-kelompok garis hitam, ada pernah, putih ada. Gue pengen undang untuk kita kolaborasi, gimana sih anak Indonesia untuk duduk di Senayan, gimana geopolitik Indonesia, gimana untuk anak-anak generasi itu. Nah itu, dan gue approach, ya kalau nggak dibalas, ya gue akan mencoba. Berarti kalau misalnya gue tangkap apa yang lu sampaikan tadi, Bang, lu research dulu siapa orangnya, lu samakan visi misi, exactly. Lu kasih tahu tujuannya apa. Berarti 3 hal ini kan. 3 hal ini. Kalau misalnya kita cuma ngasal doang, nggak digubris. Ya mohon maaf juga kalau nggak digubris. Tapi kalau misalnya ditolak, tapi kita udah menjelaskan, bisa jadi mungkin not the right time. Iya. Not the right time. Dan untuk kita approach seseorang kan tuh bebas. Daripada gue malu nih, ntar gue nggak bakal ditolak kalau diajak ngopi nih atau apa. Coba aja dulu kan. Iya benar. Coba aja dulu. Nah mental block yang kayak gitu sekarang tuh lagi banyak jadi sebuah penyakit untuk generasi muda. Seriously, jadi malu gitu, takut. Apa bukan cuma malu, tapi mereka itu minder ya? Iya, minder. Maksudnya sudah bilang tidak sebelum mencoba.
Sedangkan gue selalu bilang bahwa lu nggak akan pernah punya langkah kedua kalau lu nggak pernah mulai dari langkah pertama. Exactly. Dan ketika lu mau mulai naik tangga di langkah yang pertama, itu ada tenaga yang lu butuhkan. Kan semua orang udah punya kuota internet tuh, ambil HP, DM Instagram, DM-an. Lo tau? Pernah kenal ini nggak, Tante Sinta? Bubu gaming. Salah satu angel investor terbesar Indonesia, one of the top women influencer di Indonesia. Tahu sih, Sinta Bubu. Tahu doang. You know how I get to know her? Serius tahu. You know how? Kenal. You know how? Caranya? Nggak tahu lah. DM Instagram, boy. Ya. Sorry, Instagramnya Win berapa sih followersnya? Gua ada 2, ada yang pribadi. Yang nge-DM dia yang mana? Yang pribadi. Pribadi. Yang follower cuma 60 orang. Oke, di bio tulis nggak siapa Bio Win? gue tulis ada. Gue tulis di situ socialpreneur, seorang gue ambil kata-katanya Eyang Habibie. Jadilah mata air. Begitu seterusnya kan. Karena gue approach lah dia. Ini cerita ya. Ini kita makin panjang ini kita ngobrol tapi nggak apa-apa ya bro ya. Gue nggak ada acara kan selain ini. Gue nggak ada acara. Jadi gue lihat ini gaming Indonesia berkembang pesat nih. Gaming kan PUBG, Mobile Legends, lomba-lomba. Udah jadi salah satu bidang olahraga kan? Exactly. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif kan lagi gelontorin banyak dana ke situ. Karena ngelihat ini anak muda harus diarahin ke arah yang Soalnya benar. itu masuknya kayak ekonomi kreatif ya. Exactly. Gue lihat gini, ini Bu Sinta ini kayaknya aktif promosiin acara-acara gitu. Jadi kayak event organizer punya, dia juga kan punya bubu.com ya, angel investor dia juga. Dan gue lihat dia punya profile, dia pernah di Filipina, kuliah di Filipina, gede di Filipina, tapi setelah itu ke Amerika, terus pulang Indonesia. Ya gue juga pernah merantau lah ke sana. Di Filipina. Jadi nyambung. Jadi ada kesamaan ya. Tahu nggak gue pakai bahasa? Gue pakai bahasa Tagalog pertama. Oh serius? Lu bisa bahasa Tagalog? Bisa dikit lah. Gue Tagalog. Gue pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Terakhir gue tutup pakai bahasa Tagalog. Maraming salamat po. Terima kasih banyak bu. If you have time, please read my message. Berapa jam dibalas sama dia? Hi Wayne, salam kenal. Iya, tolong main ke kantor ya. Iya kita ada punya program untuk pengembangan startup bla bla bla. Udah, nyambung. Udah komen-komen DM hampir tiap minggu. Nah, iya kan yang kayak gitu bro. Approach, jangan thinking ini orang terlalu wah. Semua tokoh-tokoh besar ada di Instagram. Terkadang mereka lihat DM, terkadang tim adminnya yang kelola. Jadi lu random aja, lu approach, dapat alhamdulillah berarti doa lu terjawab. Iya benar. Kalau enggak ya jangan kecewa juga. Exactly. Bisa ini nanti gitu. Bener sih bang. Soalnya yang gue lakuin juga hal yang sama. Hal yang sama kan lu lakuin, approach orang, bersahabat dengan orang karena yang tadi berarti kan bisa dibilang karena kita tahu tujuan hidup mau kemana dan otomatis kita butuh orang-orang yang seperti apa supaya kita bisa nyampe ke sana. Betul. Iya nggak sih? Ya kalau tujuannya baik ya insya Allah lah. Kalau misalkan langit juga Tuhan juga memutuskan untuk oke, nilai-nilai lu bagus, one day gue bisa percayain lu untuk jadi orang seperti ini gitu kan. Dan orang-orang anak-anak muda kita tuh butuh orang-orang seperti Mr. White. Seperti lu juga lah bro. Karena asli serius. Gak boleh malu loh sekarang, karena lu kalau malu, lu tau gak bang, gue punya temen. Ya beda sih ya, maksudnya gue juga kita nggak bisa menyamakan semua orang ini gini. Gue itu ada beberapa orang yang gue ajak collab tuh say no. Entah karena alasannya mereka udah banyak, kita masih kecil. Kalau gue gini, kalau gue tuh nggak pernah berpikir lu followersnya banyak atau enggak. Gue berpikir lu punya value apa nih yang kira-kira bisa gue ulik dan kita sampaikan ke orang. Nah, ketika misalnya ini beberapa orang tidak mau, bahkan ada yang minta bayar bang. Collab live. Ya dar gue ini, tapi kalau live Instagram gue 1 juta. Serius gue 1 juta. Oke, gue nggak merasa down, gue mikir oke, orang udah tersistem bagus. Tapi masa iya sih lo minta bayar collab Instagram ke gue? Nah, yang gue lakukan adalah gue tidak marah sama dia. Ya nggak sih? Sedangkan yang terjadi sama anak-anak muda, teman-teman gue yang ketika kita sharing, mereka cerita tapi dengan nada yang kesel gitu loh. Minta bayar gitu. Yo, masa gini-gini. Harusnya kan maksudnya nggak seperti itu, karena kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih orang ini
sudah punya manajer atau enggak, dia tersistem atau enggak gitu loh. Nah, ngajak orang kolaborasi itu juga nggak gampang sih. Iya nggak sih? Betul. Dan ketika misalnya dapat kesempatan itu, ya manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Bersyukur gitu, maksudnya bersyukur dan manfaatkan sebaik-baiknya apa yang bisa kita ajak atau bikin karya bareng atau kerjasama bareng. Ya, setuju. Karena kalau memang sudah tersistem, kita juga harus mengapresiasi mereka punya kerja keras. Iya. Ada timnya, ada editornya, ada untuk bayar sewa alatnya segala macam kan. Dan memang bukan hanya about monetization gitu kan, bukan hanya mengenai uang, tapi memang dengan lu collapse dengan dia, misalkan lu bayar 1 juta, dia kan ngasih makan timnya. Iya, benar. Kan? Lu berkontribusi untuk kasih makan timnya. Gitu kan, timbal balik lu pasti akan dapat rezeki yang lebih, let's say dapat pertemanan yang lebih banyak, bisa collab yang lebih lagi ke depannya gitu kan. Nah, gue belajar itu akhir-akhir ini bang, beberapa tahun terakhir ini gue belajar untuk mencoba untuk memahami semua orang dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam artian gue tidak bisa menyamakan semua orang. Ketika misalnya ada klien yang tidak terima gue sebagai MC, ya gue nggak boleh sakit hati ketika ditolak bang. Berarti entah itu karena emang belum rezeki atau memang gue nggak cocok di eventnya dia. Ya berpikir positif. Daripada gue paksa terus eventnya jadi hancur, kan kasihan orang yang punya acara. Betul. Itu positif sih. Iya sih. Dan itu berat loh. Maksudnya tidak mudah loh untuk berpikiran positif kayak gitu. Maksudnya gue ngerasain ya. Di zaman sekarang. Tidak mudah. Lu aja napas aja disalahin bener, orang. nafas aja disalahin gitu. Gak lu batuk, sekarang kan jadi bumerang. Batuk. Langsung ngeliatin gitu kan. Nah, itulah, jadi gue juga concern terhadap anak-anak muda. Kita kan masih termasuk anak muda lah bro. Kita masih anak muda. Makanya gue bilang tadi, janganlah perubahan itu 30 tahun lagi, kita udah tua, dan 60, udah pensiun, baru akhirnya terrealisasi. Semakin cepat semakin baik. Cuman ya memang Tuhan yang merestui semua. Sisi kehidupan bernegara, mana yang dia setujui gitu kan, atau enggak gitu. Tapi memang ya, you know what, apa yang gue senang ngobrol dari Mr. Wayne ketika awal-awal, Pak Wayne itu kalau ngomong pelan, tertata tapi terarah. Kayak kita meeting, lu kan yang nge-brief kan. Yang waktu itu di mana sih, di lantai itu yang tempat resepsi. Di Menara Imperium. Iya. Iya kan, terus terjadi konflik antara lu dengan siapa, Fabi ya. Tapi lu tetap tenang. Tetap tenang tapi terarah gitu loh. Sedangkan gue sering ketemu sama beberapa orang yang terarah tapi nggak tenang. Atau dia tenang tapi nggak terarah. Dalam artian dia disetir. Sedangkan lu enggak gitu loh, maksudnya karena lu tahu lu mau ngapain, kemana, dan lu ngerasa ini bisa. Tinggal gimana ya? Tinggal di mana di manage lah. Iya. Gue selalu belajar banyak hal dari setiap klien gue, termasuk dari lu. Karena gue tuh tipe orang pemikir sih, dan menganalisa gitu. Ya, memang Tuhan menciptakan otak untuk kita bisa berpikir. Ya sekarang ya kalau kita berpikir emang itu berpikir kita mengenai keluarga, dari keluarga kecil lah. Kita lihat keluarga kecil, kita udah mumpuni untuk bisa menghidupkan keluarga, influence ke orang lain kan. Karena gimana lu lihat lu bisa terus tetangga lu nggak bisa. Itu kan mulai dari hal kecil gitu. Ya. Makanya Tahu nggak, kaya sebelum jadi kaya banget, yang miskin jadi miskin banget. Kasihan banget. Sebelum kesini, yang abis lu DM, yang kita DM malam itu ya, malam. Itu kan gue telepon bokap kan, video call. Gue tunjukin YouTube lo ke bokap. Pak, hari ini kakak mau diajak ketemu di sini nih. Terus gue bilang, lu itu klien gue yang dulu, terus lu itu orang apa sih? Lu tuh Manado Ambon kan? Manado Ambon. Oh ya udah, kan papa Ambon kan, ada dari Ambon. Oh ya udah, maksudnya kalau bisa dibilang hampir banyak aktivitas gue itu gue selalu konsultasi dengan orang tua. Keren sih, gak banyak orang termasuk itu, hari ini gitu loh, sekedar misalnya ngobrol biasa, gimana menurut papa? Oh iya silakan, gini. Jadi ya udah. Tapi gue salut, lu masih sangat menghargai peran orang tua dalam memberikan advice ke kitanya gitu loh. Iya, makanya kadang tuh gini ya, orang bilang gini,
Jangan semua masalah diceritakan ke orang tua. Nah, kalau menurut gue tergantung siapa orang tuanya sih. Iya nggak? Justru kan menurut gue orang tua itu harus tahu anaknya sedang apa. Betul. Supaya dia bisa bantu ngarahin anaknya. Karena mau orang tua kita cuma lulusan SD SMP, mereka pengalaman hidup lebih banyak daripada kita. Nilai kehidupan mereka dapat banyak. Nah, gue ke nyokap sama bokap gue itu bukan tipe orang yang suka nutupin. Open. Gue jarang ngobrol ke banyak orang untuk masalah pribadi, tapi termasuk masalah cinta pun gue nyokap ke bokap tuh ke nyokap. Kayak gue pernah diputusin pacar, gue nangis sebulan. Bokap gue yang ngasih saran, sama ngeledek. Tapi itulah kedekatan orang Sama tua. ngeledek. Kedekatan orang tua sama kita harus apresiasi karena gini loh bro. Suatu saat kita nggak tahu mereka usia sampai kapan. Iya. Mereka yang membantu mengarahkan kita untuk menjadi manusia-manusia unggul kan. Anggaplah mereka udah nggak ada nih, nilainya turun ke kita. Apa kita mau turunin ke generasi berikut kan? Iya. Itu deh, Kayak sekarang lu punya anak kan, udah punya anak siapa? Si Miriam. Miriam. Harapan lu kan anak lu selalu dalam bimbingan lu kan. Betul. Iya Karena nggak? dunia semakin gila loh. Dunia semakin gila. parah. Jadi apapun yang dilakuin, kalau boleh masalah sekecil apapun, kalau boleh curhat. Iya. Ya nggak sih? Lu bisa tanamkan. Ini kan nilai-nilai pandangan itu. lu sebagai orang tua Iya, kan. betul. Anak itu bisa jadi hebat atau enggak, bagaimana cara didik orang tuanya. Bukan cuman hebat dalam segi cara berpikir ya bang. Karena banyak orang yang smart secara intelijen, tapi no akhlak. Kalau anak TikTok bilang nggak ada akhlak lo gitu. Akhlak lu jongkok. Gak ada akhlak gue jongkok. Iya kan, gitu maksudnya minim akan hormat kepada Yang lebih senior, tua. kepada orang tua gitu. Dan itu kan sebenarnya nggak boleh, karena gue ngerasain kebanyakan mental buruk terjadi kepada anak muda karena dia tidak punya hubungan baik dengan orang tua. Dari mana kita ngobrol ujungnya kepada ini? Dan kita bertanya kapan Bro Eder akan menikah saudara-saudara. Tunggu jawabannya. Tapi seru sih bro. Iya. Seneng banget gua ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you banget loh. Next time lu kalau mau ntar lu undang gua lah di podcast lu lah, di acara Instagram lu lah. live sih gue. Oh, boleh Instagram live. Instagram live ya. Bisa ntar gua juga. Gue belum punya ruangan sekeren ini pak. Enggak lah. Gue cuma memanfaatkan apa yang bisa. Kira-kira apa yang bisa kita bahas ya kalau di Instagram live? Anything. Apapun bro. Karena kalau dari gua berasal dari industri financial, melek investasi dan sebagainya. Gue sebenarnya pengen bahas mengenai investasi mengenai lo. Nah, tapi terlalu berat ini buat lo nanti nih. Apa namanya? Nah, itu yang belum. Lo mungkin bisa bikin topik gini, bagaimana kaum milenial cerdas berinvestasi di saat yang sulit ini. Udah itu mungkin sama gue. Jadi gue bisa buka dari pandangan semua. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua, financial plan untuk anak muda. Bisa, karena gue bisa bahas dari semua sisi. Gue bisa buka apa asuransi itu, apa reksadana itu, bagaimana sistem koperasi itu, bagaimana lu bikin PT, Wah, apa keren banget tuh, hubungannya, ayo. terus lu trading saham tuh bagaimana, kemudian lu main UMKM bagaimana, kan lu juga kan entrepreneur muda, kan lu punya apa sih, guys ini orang hebat ini dia punya banyak jualan loh, dari LV sampai sekarang melebar ke, tapi gue suka baju-baju koko yang lu punya itu apa di apa? Mufid. Lu kasih tahu deh ke teman-teman lu punya Instagram apa aja? @mufid Indonesia sama Maha Speaker sama Maha Wedding. Maha Wedding ya, 3 ya. Instagram lu yang pribadi Edar Maha ya. Jadi semua tuh gue namain Maha, bang. Keren tuh. Lu tau gak? Lu mau nanya nggak apa itu Maha? Sebenarnya Maha itu kan something big menurut orang. How about you? What is Maha? Maha itu adalah singkatan dari papa sama mama gue. Oh ya. MA itu Maradesa, which dari bokap. H itu Hanapi dari mama. Karena nama gue kan Edar Maradesa, cuman dari papa. Sedangkan gue ngerasa gue pengen setiap apapun yang gue lakukan ada mama. Kontribusi dari keluarga mama juga. Jadi gue singkat jadi Maha. Keren sih. Maradesa Hanapi. Maha. Dan keren. Doain harapan gue adalah gue pengen punya perusahaan keluarga. 7 bersaudara gue itu punya bisnis semuanya. Amin. Dan semua itu maha. Amin. Keren. Secintanya itu gue sama orang tua gue. Karena kalau lu punya sesuatu ya diturunkan ke lingkungan kecil dulu kan, ke adik-adik. Dampaknya dan they will become a better person. Benar. Karena gue ngerasa percuma gue bermanfaat buat banyak orang tapi tidak bermanfaat keluarga buat sendiri. Adik-adik gue atau keluarga sendiri. Benar. Terus.
Jangan bosan lu gua lu nanti ya, udah ngobrol lagi ya. Pasti Ntar kita itu. collab sama banyak orang lah ntar. Luar biasa. malam-malam. Nanti main tenis itu. Nanti tenis di bawah. So guys, jangan lupa buat kalian subscribe channelnya Instagramnya Mas Edar ya, yang tadi sudah disebutin tadi semua itu. Ntar ada di bawah sini. Kalau kalian butuh MC profesional, ini MC yang Islami, ini MC profesional di acara-acara gede, ini apapun acaranya, lu kan merakyat juga kan? Iya. Acara sunatan juga bisa, whatever lah. Keren, seorang yang sangat luar biasa di profesinya, kemudian yang juga mau belajar cara public speaking yang benar, ada kelasnya nanti di Rumah Siap Kerja. Kalau lu punya kelas online juga, ntar tinggal gue taruh di bawah ya. Nanti DM aja deh. Ntar DM ya, ntar gue Udah dipromosiin nama Wayne. ya. Juga jangan lupa untuk subscribe my channel, I'm Wayne, karena gue juga akan ngobrol dengan banyak teman-teman lainnya yang punya concern terhadap negara kita, karena anak muda yang pengen berkontribusi lebih ke bangsa ini dan juga untuk menciptakan hal-hal positif ke depannya.